Ya pemirsa, dalam 6 bulan terakhir ada sejumlah emiten yang mengalami longsor cukup dalam. Di antaranya adalah GGRM atau Gudang Garam TBK dan juga Goto Gojek Tokopedia TBK. Kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam di balik kejatuhan saham GGRM dan Goto dalam slide selanjutnya. Ya, sebelum kita membahas penyebab kejatuhan saham GGRM dan juga Goto, kita lihat terlebih dahulu nih untuk pergerakan saham dari keduanya, di mana GGRM longsor 40,05% selama 6 bulan terakhir ya, dan selama 1 tahun telah merosot 43,41%. Sementara untuk Goto sendiri selama 6 bulan sudah merosot 73,54%. Pada perdagangan hari ini GGRM terapresiasi ke level 8.900 atau naik 0,27%. Sementara sejak lock up dibuka, Goto selalu dan masih berada di posisi auto reject bawah hingga saat ini. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat ya bagaimana kondisi slide berikutnya, di mana sentimen yang menghantui, dan ini masih saya tampilkan slide terkait pergerakan secara year to date dari GGRM dan juga Goto. Kita lihat slide selanjutnya. Sentimen dari kenaikan cukai ternyata masih membayangi emiten rokok ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ya. Yang bermarkas di Kediri tersebut, cukai yang naik berpotensi menggerus pendapatan serta margin laba karena beban yang meningkat. Hal ini menjadi penyebab harga saham GGRM menyentuh ke level terendahnya selama 10 tahun. Harga saham GGRM sendiri telah turun Rp8.475 ataupun Rp8.475 dari harga awal tahun yang sebesar Rp30.675 per saham menjadi Rp22.200 per saham. Harga penutupan tersebut juga mendekati level terendah GGRM di angka Rp22.100 pada 17 Oktober 2022. Ternyata performa saham Gudang Garam tampaknya sejalan dengan kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pendapatan konstan tumbuh dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022, laba bersih GGRM tercatat turun drastis. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Natalia Sutanto dalam risetnya menyebutkan bahwa performa pendapatan GGRM selama 9 bulan 2022 berada di bawah ekspektasi. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan Gudang Garam untuk 2022 direvisi menjadi Rp125,77 triliun dari sebelumnya Rp128,83 triliun di tahun 2023. Volume penjualan rokok juga diramal akan turun 10% menjadi 82 miliar batang. Dan yang terakhir, bukan hanya sahamnya saja yang kebakaran. Salah satu gudang milik PT Gudang Garam TBK mengalami kebakaran. Sementara pemirsa, kalau untuk Goto adalah berakhirnya masa lock-up saham pada 30 November 2022 kemarin membuat pemegang saham lama bisa menjual saham Goto. Atau artinya para pemegang saham pra-IPO memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana secondary offering. Saat ini memang saham-saham perusahaan teknologi di Amerika Serikat juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga hal yang sama terjadi di Indonesia. Akan cukup sulit untuk memperkirakan kapan kondisi ini akan berangsur-angsur normal. Namun kita akan mengenal penyebab saham Goto yang turun terus ini pun manajemen Goto telah angkat bicara. Di mana sebelumnya saham Goto dilabeli sebagai unusual market activity atau UMA dari Bursa Efek Indonesia. Dan pengumuman bahwa apa yang terjadi pada Goto di luar kebiasaan atau UMA tersebut dirilis Bursa Efek Indonesia pada Jumat pekan lalu. Tepatnya Jumat di bulan Oktober, dan hari ini pun Goto baru saja melakukan public expose terkait apa yang terjadi pada Goto. Dan sekarang kita akan masuk bagaimana kondisi keuangan ataupun rasio kesehatan dari kedua perusahaan ini. Kita lihat slide berikutnya. Kita akan bahas pertama, kita mulai dari Goto ya. Goto kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 2022. Pertama kita akan coba lihat dari pendapatannya. Pendapatannya memang secara kuartalan dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 terjadi peningkatan yang cukup drastis. Tetapi jika kita simak secara seksama, laba bersihnya dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 itu menurun sangat dalam. Dari yang awalnya di kuartal 1 minus 6,5 triliun, kini di kuartal 3 minus 20,3 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dari return to asset dan return on equity-nya ya. Juga mengalami penurunan yang cukup dalam sampai dengan kuartal 3. Bahkan belum ada posisi positif satupun ya.
Bisa kita lihat dengan adanya angka ini artinya adalah biaya operasional yang dikeluarkan oleh GoTo berdasarkan laporan keuangan yang sudah kami bedah terlalu besar. Besar juga biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, besar juga biaya marketing ataupun pemasaran yang dikeluarkan. Kemarin juga GoTo baru saja melakukan PHK akibat biaya tenaga kerja yang sangat besar. Sehingga dapat dikatakan jika melihat return on asset dan return on equity-nya artinya tidak bisa menggunakan modal dengan baik. Kalau kita lihat bagaimana GoTo, Gojek Tokopedia ini melakukan iklan, personality yang dimasukkan ke dalam iklan sangat besar-besaran. Tidak ada iklan yang dilakukan sangat setengah-setengah oleh Gojek dan Tokopedia. Inilah yang menyebabkan return on asset dan juga return on equity-nya masih berada di angka minus, bahkan minus lebih tinggi setiap kuartalnya. Sekarang kita lihat price per book value. Memang sampai dari kuartal 1 2022 sampai dengan kuartal 3 2022 angkanya menyusut. Karena memang terlihat juga dari harga sahamnya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan memang masih murah tapi bisa dilihat bisnisnya merugikan. Walaupun modalnya sangat besar sekali dari GoTo karena kita bisa lihat ya ekuitasnya tinggi, liabilitasnya tinggi, tetapi tidak bisa menggunakan modalnya untuk mendorong laba bersihnya. Karena apa? Dengan total aset yang dimiliki ternyata laba bersihnya pun masih minus. Lalu kita lihat lagi dari rasio lainnya yaitu debt to equity ratio. Masih memiliki ruang untuk ekspansi karena angkanya berada di 0,11 dan utang juga memang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Kalau kita lihat di kuartal 3 di 15,8 triliun, ekuitas kuartal 3 masih cukup tinggi, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa GoTo masih belum mengerti bagaimana mengelola aset yang dimiliki agar bisa merubah menjadi pendapatan yang besar dan menghasilkan laba bersih yang bisa keluar dari zona minus. Ini dia dari GoTo, laporan keuangan GoTo. Sekarang kita akan bergeser ke laporan keuangan dari GGRM. Kita akan lihat kalau dari profit memang masih cukup baik ya dari pendapatan dari kuartal 1 2022 saja kita lihat ini terjadi peningkatan sampai dengan kuartal 3 2022. Meskipun laba bersihnya terhitung tipis ya dari kuartal 1 1,1 triliun, kuartal 2 0,95 triliun dan di kuartal 3 tidak berbeda jauh dengan kuartal 1 2022. Tapi kalau kita lihat dari return on asset dan juga return on equity-nya ini cukup stagnan. Tidak terlalu jauh, tapi tidak ada angka yang berada di zona minus. Jadi dapat dikatakan masih cukup baik, masih cukup sehat. Dan kalau kita lihat dari price to book value-nya juga masih tergolong cukup murah. Dan bahkan di kuartal 3 menurun di 0,66 kali. Ini terbukti juga karena seperti yang tadi saya sampaikan di slide pertama bahwa selama year to date harga saham dari GGRM sendiri sudah menurun 47%, maka nggak heran kalau price to book value-nya bisa berada di angka 0,66 kali. Dan pendapatan juga terlihat ya masih terus tumbuh. Dan kalau kita lihat dari debt to equity ratio-nya juga masih dalam kondisi yang sangat baik, masih memiliki peluang untuk ekspansi, pendapatannya juga masih terus tumbuh. Dan bisa dilihat dari laporan keuangan ini dan rasio keuangan ini, maka perusahaan ini sangat mature. Memang sedikit mengkhawatirkan, tetapi ternyata faktanya warga masih menggunakan produk khususnya rokok dan juga inovasi yang marak yang dikeluarkan oleh GGRM. Walaupun mengkhawatirkannya adalah biaya cukai yang tinggi, lalu kekhawatiran tidak diperbolehkan merokok sembarangan dan beragam sentimen yang menghantui sektor ataupun industri dari GGRM ini sendiri. Kurang lebihnya ini pemirsa yang bisa saya jabarkan. Disclaimer on, sekali lagi pemirsa ini bukan ajakan untuk membeli ataupun ajakan untuk menjual. Semua keputusan kami kembalikan kepada Anda ya.